Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mas'alatun yukrahun naumu qabla salatil isya. Makruh hukumnya tidur sebelum salat isya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum salat isya. Karena ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya. Jadi Nabi itu tidak suka tidur sebelum isya. Bahkan wal haditsa ba'daha. Dan Nabi SAW juga tidak suka bicara ngobrol setelah sholat isya. Artinya bicara ngobrol berkaitan dengan dunia. Kalau berkaitan dengan akhirat, ngaji, belajar, itu tidak jadi masalah. Waqad dzakara al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu fi kitabih An-Nasaih ad-Diniyah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad juga mengingatkan bahwa rada karahatun naum qabla salatul isya fahdhar minhu. Kata beliau, hukum makruhnya tidur sebelum salat isya itu karena ada riwayat hadisnya fahdhar minhu, maka hati-hati dari tidur sebelum isya. Wa huwa min adatil yahud, karena tidur sebelum isya itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Wa fil hadis, dan juga di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, "Man nama qabla salatil isya'il akhirah fala anamullahu ainih." Orang yang tidur sebelum salat isya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganjaran. Allah tidak menidurkan kedua matanya. Sulit untuk tidur. Sulit untuk tidur karena dia tidur sebelum isya. Wa dzakara fi kitabih Risalatul Ma'awanah, dan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad juga menyebutkan di dalam kitab Risalatul Ma'awanah, wahdhar an tanama ba'da salatis subuh. Hati-hati kamu tidur setelah salat subuh. Wahdhar an tanama ba'da salatil subuh. Jadi hati-hati kamu tidur setelah salat subuh. Fa innahu yamna'ur rizq. Karena sesungguhnya tidur setelah salat subuh itu bisa mencegah rezeki. Au ba'da salatil asar, dan juga hati-hati kamu tidur setelah salat asar. Fa innahu yurisul junun. Karena tidur setelah salat asar itu bisa mewariskan al-junun, gila. Qabla salatil isya, atau tidur sebelum salat isya, fa innahu yurisul araq. Karena itu bisa mewariskan atau menyebabkan al-araq, susah tidur di malam hari. Faidatun an-naumu ala sab'ati aqsam. An-naum ala sab'ati aqsam. Ada faedah bahwasanya tidur itu terbagi menjadi 7 bagian. Naumil ghaflah, yang pertama tidur lalai, tidurnya orang lalai. Apa itu naumul ghaflah? An-naum fi majlisil dzikir atau fi majlisil ilm. Tidurnya orang di majlis zikir atau di majlis ilmu. Itu termasuk golongan naumul ghaflah, tidurnya lalai, tidurnya orang lalai. Wa naumus syaqawah, tidurnya orang yang celaka. Golongan yang kedua adalah naumus syaqawah, tidurnya orang yang celaka. An-naum fi waqtis shalah. Apa itu an-naum fi waqtis shalah? Tidur di waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat dia tidur. Itu termasuk golongan yang kedua, naum syaqawah. Yang ketiga wa naumul la'nah, tidurnya yang
terlaknat. Artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. An-naum fi waktu subuh. Tidur di waktu subuh. Tidur di waktu subuh termasuk golongan yang ketiga, yaitu naumul la'nah. Tidur yang dilaknat. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa naumul uqubah. Yang keempat, tidurnya hukuman. Tidur hukuman. Siapa? An-naumu ba'dal fajr. Orang yang tidur setelah sholat subuh. Itu naumul uqubah. Tidurnya hukuman. Terus wa naumur rahah. Tidur istirahat. Tidur istirahat. An-naum qabla dhuhur. Ini yang bagus. Tidur istirahat. An-naum qabla dhuhur. Tidur sebelum zuhur. Terus wa naumur rahmah. Tidur rahmat. Tidur rahmat seperti an-naum ba'dal isya. Tidur setelah isya. Setelah salat isya itu termasuk golongan naumur rahmah. Tidurnya tidur rahmat. Terus yang terakhir wa naumul hasarat. Wa naumul hasarat, tidur yang merugi. Apa itu? An-naumu fi lailatil jumu'ah. Tidur di malam Jumat. Itu merupakan bagian tidur. Intaha Futuhatul Wahhab. Ada faedah, zakar al-Imam Suyuti rahimahullahu taala fi tadhkirah. Ada faedah dari al-Imam Suyuti di dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau mengatakan annan nauma fi awwalin nahar ailulah wa huwal faqr. Kata beliau bahwasanya tidur di awal siang, berarti di pagi hari. Di pagi hari berarti habis atau setelah sholat subuh. Itu an-naum fi awwalin nahar. Itu namanya ailulah. Apa itu ailulah? Wa huwal faqru. Itu kefakiran. Itu kefakiran. Tidur setelah subuh itu merupakan kefakiran. Walaupun ada orang yang biasa tidur setelah subuh tapi rezekinya banyak. Ya banyak kelihatannya tapi itu enggak berkah. Maksudnya seperti itu. Dan hatinya juga fakir. Artinya khauful fakir. Selalu takut fakir. Jadi selalu hatinya itu ketakutan dengan kefakiran. Itu termasuk juga bima'nal fakir. Arti dari fakir itu khauful fakir. Terus kemudian wa indad duha, tidur di waktu duha. Itu namanya failulah. Itu namanya failulah wa huwal futur. Tidur di waktu duha itu futur, lemes. Badannya enggak semangat, lemes. Terus wahina zawal. Dan ada lagi tidur di saat zawalus syams. Itu namanya kailulah. Itu namanya kailulah. Tidur wahina zawal, di saat zawal. Di saat zawal itu namanya kailulah. Wahya az-ziyadatu fil aqal. Nah ini bagus. Tidur di saat zawal itu menambah akal. Menambah akal. Az-ziyada fil aqal. Wa ba'da zawal hailulah. Dan adapun tidur setelah zawal itu namanya hailulah. Apa itu hailulah? Dinamakan hailulah ay yahilu bainahu wa bainas shalah. Menghalangi diri antara dirinya dengan salat, itu namanya hailulah. Karena biasanya kalau tidur ba'da zawal itu bisa menyebabkan dia terhalang dari
salat di awal waktu. Wa fi akhirin nahar, dan adapun tidur di akhir siang, tidur di akhir siang itu namanya gailulah. Gailulah ay yurisul halak. Tidur gailulah pakai ghin. Gailulah itu yurisul halak, bisa menyebabkan al-halak, kehancuran ataupun kebinasaan ataupun kematian. Itulah beberapa faedah dari hadis Nabi Muhammad SAW dan faedah dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Nasahid Diniyah, dan juga di dalam kitab Risalatul Ma'awanah, dan juga faedah dari Al-Imam Suyuti rahimallahu ta'ala rahmatul abrar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin.